Selamat pagi untuk anak-anak kelas 12 perbankan. Untuk materi pada pertemuan hari ini, Pak Yohan akan membuat tutorial video yang Pak Yohan buat sendiri di channel YouTube-nya Pak Yohan, yaitu di Yohan Armanta Channel. Untuk di sini Pak Yohan akan menjelaskan tentang lebih banyaknya, yaitu tentang statistik. Kalau sebelumnya kalian tentang peluang, itu sebagai pengantar materi. Nah, untuk ini kalian masuk ke materi baru, yaitu tentang statistik. Nah, di sini nanti Pak Yon akan menjelaskan dari modul PDF yang Pak Yon sudah cantumkan di dalam Classroom Matematika Perbankan di kelas 12 Perbankan. Nah, itu nanti bisa kalian cek juga modul secara lengkapnya. Kalau di sini nanti beberapa materi yang akan Pak Yon jelaskan di tutorialnya. Nah, untuk itu Pak Yohan akan menampilkan di sini penjelasannya. Mohon nanti kalau memang itu kurang bisa dicermati video tutorial ini, masih ada banyak kekurangannya, bisa dilihat filenya langsung di bagian classroom-nya. Nah, untuk di sini, ini memang Pak Yohan memakai modul ini statistiknya itu tentang di perguruan tinggi, ya. Nah, kalian kan sebagai sekolah kejuruan, terutama di perbankan, maka statistik itu kan sebagai wajar karena kalian akan berkaitan dengan statistik. Nah, maka di sini kan cantumannya dari perguruan tinggi di sini. Nah, di sini Pak Yohan akan menjelaskan mulai dari ringkasan materinya dulu. Nah, di sini pengertian statistik, statistik itu kalau secara umumnya adalah kan kata yang digunakan untuk menyatakan sekumpulan fakta, umumnya berbentuk angka-angka yang disusun dalam tabel atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu kumpulan data yang mempunyai arti. Jadi kalau statistik berkaitan dengan data-data, ya. Contohnya untuk di sini ada 60% dari penduduk yang memerlukan air bersih. Kata 60% adalah statistik, ya kan, data. Statistik vital Pragawati tersebut adalah 38 sampai 33 sampai 35. Nah, ini rangkaian angka-angka ini disebut juga statistik karena mempunyai arti. Dengan pengertian-pengertian statistik, kalian bisa membaca lebih lanjut nanti. Nah, untuk selanjutnya, ini bisa kalian baca sendiri nanti pengertian di, nah ini masuk ke contohnya. Nah, di sini ada contoh tabel, ya. Di sini ada contoh tabelnya. Penyajian dalam bentuk tabel terdiri atas macam-macam jenis, yaitu tabel tunggal, tabel silang, maupun multivariat. Nah, contoh tabel tunggal data siswa, ini contoh data siswa kelas 2 dan 3 ya, salah satu datanya. Nah, bentuknya seperti ini. Ya. Ini adalah data tunggal, kolom satu variabel, kolom dua frekuensi presentasinya. Nah, contoh tabel silang, seperti ini, seorang guru melakukan penelitian mengenai pendapat siswa tentang fungsi usaha kesehatan sekolah. Calling ini dikaitkan dengan data belakang pendidikan. Nah, dapat dilihat tabelnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh salah satu tabel silang. Nah, ini ya, tabel yang nomor 2 ini, status sosial ekonomi orang. Kalau tabel silang multivariat, hasil polling pendapat siswa tentang fungsi unit kesehatan sekolah dasar berdasarkan status sosial ekonomi yang orang tua dan latar belakang pendidikan pada SD lakukan pakai contoh data. Nah, ini contohnya di sini seperti inilah tabel multi tadi ya, kelihatan banyak. Ini lebih banyak pengertian-pengertian. Nah, ini baru pengertian tentang diagram. Nanti kalau kalian mau membaca lebih detail bisa juga. Nah, di sini diagram penyajian data dalam bentuk diagram dapat dibagi dalam beberapa bentuk. Ada bentuk diagram batang, diagram garis, diagram pastel, atau dalam bentuk simbol. Data penduduk. Nah, ini salah satu contoh data penduduk di sini. Bila data di atas dijadikan dalam bentuk diagram batang, nah ini kan dari tabelnya tadi, dilihat pria wanita, jumlahnya segitu, nah ini kan dilihat. Nah, SD berapa? 38 totalnya karena pria sama wanita jadikan satu. Ini diagram batang ya. Salah satu contoh dari diagram. Selanjutnya ini pengertiannya. Nah, untuk tugas-tugas dan latihan ini sementara jangan dikerjakan dulu, nanti nunggu instruksi dari Pak Iwan. Untuk sementara ini memahami materi-materinya dulu ya, tentang untuk. Nah, sekarang untuk ada ringkasannya nanti bisa dibaca. Jadi pengertian statistik tadi ada
pengertian terakhir adalah macam-macam diagram, terus tabel. Untuk sekarang, nah ini Pak Yon akan menjelaskan tentang membuat distribusi frekuensi. Nah, ini sudah mau masuk ke intinya statistik. Frekuensi itu apa? Sudah ada pengertiannya, kekerapan atau keseringan suatu data berulang atau berada dalam deretan angka tersebut. Sedangkan distribusi adalah penyaluran, pembagian, atau pencarahan data dalam suatu keadaan. Oleh karena itu, distribusi frekuensi adalah penyajian data yang di dalamnya melukiskan atau menggambarkan pencarahan sekumpulan data, biasanya dalam bentuk tabel. Jadi data-data tadi ya, itu frekuensinya lebih ke banyaknya. Nah, seperti ini contohnya. Frekuensi hasil tes matematika dari 40 siswa SD Negeri 2 Natar, salah satu contohnya. Nilai 72, frekuensinya 4, jadi banyaknya ada 4 anak. Yang nilainya 70, maka frekuensinya 9. Nilai 68 ada frekuensinya 10 dan seterusnya seperti itu. Nah, ini rentangnya. Cara membuat, ini kan data tunggal, ini data kelompok. Nah, di antara batas 71 sampai 74 itu ada 4. 67 sampai 70 ada 9. Itu cara membuatnya gimana? Nanti ada contoh cara bacanya. Jadi itu bedanya untuk data tunggal dan data kelompok. Ini ada frekuensi pengertiannya, ada frekuensi interval. Nah, ini interval pertama, kayak rentang gitu. Nah, di sini ya. Ada uji bawah kelas, atas bawah. Nah, untuk sampai ini dulu, kalian mengerti tentang apa saja itu tentang tabelnya, terus diagramnya apa, ada diagram batang, garis, dan data tunggal dan data kelompok sampai membuat distribusi frekuensi. Nah, untuk pertemuan ini kalian mempelajari pengertian sampai ini, nanti selebihnya kalian bisa membaca-baca dari modul ini. Besok pertemuan berikutnya sudah akan masuk ke materi cara membuat distribusi frekuensi kelompok itu gimana. Oke. Terima kasih untuk anak kelas 12 PP. Mohon ini nanti kalau masih ada kekurangan di tutorial video Pak Iwan buat sendiri ini, bisa kalian cermati kalau lebih suka dengan filenya ini, tapi kalau lebih suka ada Pak Iwan yang menjelaskan, bisa ini didengarkan berkali-kali atau dilihat untuk tutorial video yang ada di YouTube-nya Pak Iwan ini. Selamat pagi, semoga sehat selalu untuk anak-anak semua kelas 12 perbankan. Terima kasih.